Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhlas Sanubari, SSI MSI, salah satu dosen pada program studi Teknik Mesin Pertanian, jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Sambas. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Untuk PDD UKT-PT ini, saya akan menggunakan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Teknik Mesin Pertanian, yaitu mata kuliah Mekanika Fluida. Mekanika Fluida ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang disajikan untuk mahasiswa semester 2 di program studi Teknik Mesin Pertanian dengan beban 2 SKS teori. Mata kuliah ini sendiri mempelajari tentang perilaku fluida baik dalam keadaan diam atau lebih kita kenal dengan statika fluida maupun dalam keadaan bergerak atau dikenal dengan dinamika fluida serta akibat dari interaksi yang terjadi antara si fluida sama media batasnya. Adapun yang menjadi kemampuan akhir yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar mekanika fluida beserta penerapannya dalam bidang teknik mesin. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan hukum-hukum dasar statika fluida. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan persamaan-persamaan dasar dinamika fluida. Yang keempat, mahasiswa mampu menghitung kerugian energi atau mayor dan minor head loss. Yang kelima, mahasiswa mampu menentukan gaya-gaya yang muncul akibat fluida bergerak. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menentukan kerugian energi pada rangkaian perpipaan. Selanjutnya, pada proses perkuliahan untuk mata kuliah Mekanika Fluida ini, saya menggunakan pendekatan pembelajaran dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk teknik delivery, penyampaian materi saya lakukan melalui kuliah tatap muka, di mana materi saya sampaikan menggunakan bahan tayang PPT dan modul ajar dengan penjelasan secara langsung kepada mahasiswa menggunakan metode ceramah. Kemudian untuk teknik interaction di sini saya menggunakan tanya jawab secara langsung kepada mahasiswa supaya terjadi komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Di sini saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya jika ada hal-hal yang kurang dimengerti atau kurang dipahami selama proses pembelajaran. Sebaliknya, saya juga akan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa supaya mereka menjadi lebih aktif lagi di dalam kelas. Baik dengan cara bertanya secara langsung atau menggunakan media pembelajaran interaktif seperti yang saya gunakan saat ini, yaitu Poll Everywhere. Selanjutnya, selain itu, biasanya juga saya meminta mahasiswa maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal latihan di papan tulis. Sedangkan untuk assessment, di sini saya gunakan tugas kelompok maupun tugas per individu yang biasanya saya berikan pada setiap kali pertemuan. Selain penugasan tersebut, untuk assessment nanti pada pertengahan semester akan ada ujian tengah semester atau UTS, dan pada akhir semester akan ada ujian akhir semester atau UAS. Di mana tujuan dari assessment ini sendiri adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan atau tingkat ketercapaian dari capaian pembelajaran pada mata kuliah Mekanika Fluida ini. Baiklah,
Berikut saya sampaikan salah satu contoh video pembelajaran pada mata kuliah Mekanika Fluida dengan topik statika fluida, khususnya pada materi tekanan pada fluida statis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pada minggu yang lalu ya kita udah belajar tuh tentang pengertian dan prinsip dari mekanika fluida. Nah, pertanyaannya seperti ini. Coba Anda sebutkan ruang lingkup atau kajian dari mekanika fluida itu. Ada yang bisa menyebutkan? Silakan. Siapa? Oke, silakan si Aminuddin. Silakan. Mekanika fluida mempelajari perilaku fluida, baik dalam keadaan diam, statika fluida maupun dalam keadaan bergerak, dinamika fluida serta akibat interaksi yang terjadi antara fluida dan media batasnya. Benar ya apa yang dikatakan si Amin tadi ya. Jadi di mekanika fluida ini kita itu mempelajari tentang perilaku dari fluida baik dalam keadaan diam maupun dalam keadaan bergerak serta akibat dari interaksi yang terjadi antara si fluida sama media batasnya. Itu yang akan kita pelajari. Oke, bagus ya. Berikutnya pertanyaan yang kedua. Pada minggu yang lalu kita juga sudah membahaskan ya tentang sifat-sifat dari fluida. Nah, di sini ada yang bisa menyebutkan nggak contoh dari sifat-sifat fluida tersebut? Silakan siapa? Saya Pak. Oke, silakan. Aman. Massa jenis, viskositas, berat jenis. Ya, benar sekali. Ya, jadi kemarin kita sudah bahas sifat-sifat fluida. Yang pertama itu ada namanya massa jenis, itu terkait sama ukuran massa volume. Kemudian juga sudah bahas tentang viskositas, ya, itu merupakan ukuran kekentalan dari fluida itu sendiri. Di mana kemarin juga kita sudah membahaskan ya ada dua jenis viskositas. Yang pertama apa? Ya, kinematik, viskositas kinematik. Yang kedua? Ya, viskositas dinamik. Oke, bagus. Yang ketiga tadi berat jenis ya. Kalau berat jenis itu terkait sama berat per satuan volume. Ya, alhamdulillah. Jadi sesuai dengan yang dijelaskan si Amin tadi ya, bahwa di mekanika fluida salah satunya kita belajar tentang ya statika. Kemudian ini adalah capaian pembelajaran atau kemampuan akhir yang diharapkan ketika kalian dapatkan materi ini. Jadi untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya di sini mahasiswa kalian nanti diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar dari statika fluida itu yang pertama. Ya, kemudian untuk sub capaian pembelajarannya di sini ada 3 ya. Nah, untuk materi kita hari ini kita akan fokus pada sub capaian pembelajaran yang pertama, yaitu mahasiswa mampu menentukan tekanan pada fluida statis. Itu capaian pembelajaran kita pada hari ini. Baik, langsung saja. Nah, sini juga saya akan bertanya lagi nih. Silakan siapa yang kira-kira bisa menjelaskan ini? Apa itu statika fluida? Saya Pak. Oke, ya silakan. Statika fluida merupakan bagian mekanika fluida yang mempelajari tentang fluida dalam keadaan diam atau statis. Iya, benar ya. Jadi apa yang dikatakan mau lihat ini benar. Jadi intinya ini ada dua buah kata ya, ada statika sama fluida. Statika itu biasanya hubungannya sama diam ya. Kemudian fluida. Jadi statika fluida itu adalah ya bagian dari mekanika fluida sendiri, di mana dia khusus membahas tentang fluida yang diam. Nah, kapan fluida itu dikatakan diam? Ada dua di sini. Ya. Yang pertama itu ketika fluidanya diam, ya, atau kecepatannya sama dengan 0. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika fluidanya bergerak, tapi kecepatannya konstan atau tidak ada percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, ada yang bisa kasih contoh
gelas. Ya, kita lihat. Ya, jadi benar ya. Jadi contoh dari fluida statis ya, contohnya sederhana ya, air. Artinya fluidanya diam. Ya, contohnya tadi seperti yang disebutkan oleh teman-temannya. Ya. Contohnya ini ya, air di danau, kemudian air di dalam ember. Atau ini air di gelas. Selama fluidanya diam, maka itu bisa kita katakan sebagai fluida statis. Paham sampai di sini? Oke, siapa yang mau bertanya? Silakan. Pak. Oke. Kan tadi Bapak itu menjelaskan kalau fluida dianggap statis jika fluida tersebut dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan ya Pak? Iya, betul. Nah, kemudian tadi teman-teman sudah menyebutkan contoh-contoh dari fluida statika. Tersebut dalam beberapa contoh antaranya tadi kan air kolam, air dalam ember dan air danau ya Pak. Ya. Lalu bagaimana Pak dengan fluida statis yang bergerak dengan kecepatan konstan Pak? Dan sebutkan contohnya Pak. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi, ya tadi yang disebutkan teman-temannya itu fluidanya diam ya. Kemudian tadi saya juga menjelaskan ada dua kondisi kan ya. Yang pertama fluidanya benar-benar diam, yang kedua fluidanya bergerak namun dengan kecepatan konstan. Nah, saya ilustrasikan seperti ini ya. Misalkan ini anggap aja aliran sungai ya. Kemudian aliran sungai ini kita kasih titik-titik. Ya, misalkan saya ambil titik sini. Titik ini kita gunakan untuk pengukuran. Misalkan aliran sungai ini ada arusnya. Misalkan arusnya di sebelah sini. Anggap aja arusnya. Kemudian ketika saya ukur, ya saya ukur kecepatan aliran sungainya. Di sini misalkan 2 meter per skon. Ya, titik yang pertama. Titik yang kedua juga 2 meter per skon. Titik yang ketiga sama nih, 2 meter per skon. Titik keempat sama 2 meter per skon. Titik kelima juga 2 meter per skon. Nah, yang dikatakan bergerak namun dengan kecepatan konstan, ya contohnya seperti ini. Jadi kalau kita ukur ya kecepatan aliran sungainya di setiap titik itu menghasilkan kecepatan yang sama. Itu artinya bergerak, artinya sungai ini bergerak dengan kecepatan yang sehingga bisa kita katakan ini merupakan contoh dari fluida statis. Paham sampai sini? Oke, paham ya? Oke, kalau paham saya akan lanjut terlebih dahulu. Nah, hal menarik berikutnya ya yang menarik untuk kita bahas ketika kita membahas tentang fluida statis adalah tekanan. Apa itu tekanan? Tekanan adalah besarnya gaya yang kita berikan pada satuan luas tertentu. Ya, rumusnya ini P sama dengan F per artinya gaya dibagi dengan satuan luas. Contohnya banyak, kalau di beker kita ketemu di mana? Ada nggak? Di kompresor, ya betul. Contoh alat ukur berikutnya ini, ini namanya barometer. Nah, barometer ini digunakan untuk mengukur tekanan udara di sekitar. Ya. Ini biasanya dinempel di dinding. Jadi itu sebenarnya nilai yang ditampilkan di alat ukur itu ada titik acuannya. Di sini ada 2 biasanya yang dipakai. Pertama, bisa menggunakan tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer itu besarnya, jadi PATM itu besarnya berapa? Ya, 1 ATM. Ya, atau kalau dijadikan Pascal 101,325 Pascal. Ini tekanan standar. Jadi itu acuan yang pertama. Acuan yang kedua, kita bisa pakai ini absolut vakum atau tekanan vakum mutlak. Nah, itu kondisinya ketika tekanannya benar-benar 0. Ya, jadi bisa 2 ya, bisa juga pakai case absolut vakum. Itu ketika tekanannya 0 ATM. Ya, jadi itu yang pertama. Nah, untuk alat ukur biasanya kita menggunakan acuannya ini A. Kemudian di sini juga kita akan dapatkan hubungan antara ya nilai P absolut, tekanan yang total sebenarnya yang diterima benar
itu akan sama dengan tekanan terukur P gauge ini itu sama dengan P ditambah dengan P. Nah, berikutnya saya mau menayangkan sebuah video. Silahkan kalian simak dengan baik-baik. Nanti di akhir video akan ada pertanyaan. Baik, kita tonton sama-sama. Ya, videonya nggak ada suara. Nah, tadi kita udah melihat bahwa ada orang lagi nyelam bawa botol. Nah, ketika semakin dalam apa yang terjadi pada botolnya? Ya, gepek atau penyok ya. Nah, ketika dia kembali lagi ke atas, botolnya akan kembali seperti semula. Nah, saya punya pertanyaan seperti ini. Ya. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan botol yang semulanya berbentuk normal akan menjadi semakin gepek ketika dibawa menyelam terlalu dalam? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, silakan gunakan HP kalian. Kalian masuk ke link ini. Tadi udah saya kirim ke WhatsApp kita. Jadi silakan masuk. Ya, jadi ini media pembelajaran interaktif Poly Everywhere. Jadi silakan kalian masuk. Kemudian kalau diminta register boleh di skip. Silakan tuliskan nama kalian, kemudian tuliskan jawabannya, kemudian di submit. Untuk jawabannya maksimal 2 kata ya, jadi jangan terlalu. Jadi silakan. Oke, nah jadi di sini saya dapat masuk juga. Nah, di sini saya dapatkan beberapa jawaban, tapi yang paling besar di sini saya dapatkan itu ini. Jadi tekanan hidrostatik. Nah, polanya, jadi kalau semakin besar tulisannya artinya semakin banyak mahasiswa yang jawab ini. Ya, oke, sekarang kita lihat jawabannya. Tengok gara-gara? Ya, kan gara-gara adanya tekanan dalam zat atau yang kita kenal dengan tekanan hidrostatik. Jadi tekanan itulah yang tadi membuat botolnya semakin jauh ke dalam semakin. Nah, kalian dulu apa itu tekanan hidrostatik? Merupakan tekanan yang disebabkan oleh zat cair yang berada dalam keadaan statis atau diam. Ya. Untuk menentukan besarnya bisa dari persamaan ini. Jadi P-nya itu tekanannya sama dengan rho G sama H. Ya. Masa jenis dikaitkan gravitasi dikaitkan dengan seberapa dalam. Ya, posisi bendanya. Lalu pertanyaannya, ya muncul dari mana tekanan itu berasal? Nah, untuk menjawab itu silakan kalian perhatikan ilustrasi gambar ini. Jadi sebenarnya ya tekanan yang muncul itu dari sini. Ya, jadi seolah-olah tekanan itu datang dari sini, dari berat beban yang kita tahan di atas permukaan. Jadi tekanannya muncul dari sini, dari berat bebannya. Ini misalkan sebuah plat saya masukkan ke dalam air. Jadi berat massa air yang ditanggung sama plat sampai ke atas itu akan menghasilkan sebuah tekanan yang namanya tekanan hidrostatik. Kemudian kalau ini kita plot ke dalam sebuah grafik, ya, ini semakin dalam itu tekanannya semakin besar. Bisa dilihat di sini. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Pak, Oke, silakan. Apakah untuk setiap jenis fluida nilai tekanan hidrostatika sama atau beda? Misalnya tekanan hidrostatika pada air dan oli. Oke, bagus pertanyaannya. Tadi saya menjelaskan bahwa semakin dalam kita akan dapatkan nilai tekanan hidrostatika yang berbeda. Nah, tadi Uzay nanya, Pak, apakah untuk setiap jenis fluida tekanan hidrostatikanya sama atau tidak? Contohnya oli dan air. Nah, kita lihat. Jadi selain tekanan hidrostatika ini dipengaruhi oleh nilai kedalaman, hidrostatika juga dipengaruhi yang samanya oleh massa jenis. Nah, pertemuan sebelumnya kita udah bahas tuh bahwa setiap fluida itu pasti mempunyai nilai massa jenis yang berbeda-beda. Nah, jadi jawabannya adalah ya pastinya karena nilai massa jenisnya berbeda, nilai tekanan hidrostatikanya juga ya berbeda-beda, tergantung sama nilai massa jenis itu sendiri. Artinya kalau air sama oli misalnya massa jenisnya mana yang lebih besar?
Kalau massa jenis air lebih besar, ya maka tekanan hidrostatika pada air itu lebih besar dibandingkan dengan oli. Jadi itu jawabannya. Gimana? Jelas? Oke. Jelas ya. Nah, untuk atau supaya kita lebih paham ya, setelah ini kita akan mengerjakan contoh soal ya, supaya kalian lebih paham bagaimana penerapan rumus ini ke dalam soal. Misalnya, nah ini ya. Baik, kita coba bahas sama-sama. Pertama, untuk menyelesaikan soal ini kita harus tahu dulu ya informasi apa yang disediakan oleh soal. Pertama, kita cek dulu ya diketahuinya apa saja. Yang pertama apa? Ya, kedalaman. Oke, betul. 37 meter. Berikutnya ada ya massa jenis rho berapa? Ya, 1000 ya. 1000 kilogram per meter kubik. Terus G ya, gravitasi 9,8 meter per sekon. Yang ditanya apa nih soal? Hidrostatika. Jadi untuk menyelesaikan soalan ini, maka kita bisa menggunakan ya tekanan hidrostatika ya, hidrostatika, di mana persamaannya tadi apa? pH sama dengan rho G dan A. Di mana ini kita udah dapat semua nih ya, rho-nya berapa? 1000. Terus dikali dengan G. G-nya mana? Ya, 9,8. Terus H-nya ya 37. Ya, 362.600. Satuannya apa? Pas atau Newton per meter persegi, itu sama ya, 362.600. Baik, jelas ya? Jadi sekarang kita silakan kalian kerjakan ini dulu sebentar. Nanti yang bisa menjawab silakan maju ke papan tulis. Oke, silakan dikerjakan dulu. Nanti yang mau bisa angkat tangan, silakan kerjakan di papan. Oke, ada yang bisa? Siapa? Oke, silakan. Ulfi ya, silakan. Ini dihapus dulu. Ya baik, ini jawaban dari Ulfi. Teman-teman yang lain ada punya jawaban versi lainnya? Silakan. Sama. Oke, kita lihat ya. Nanti kita cek dulu. Jadi pertama dari soal itu diinformasikan bahwa kedalaman lautnya berapa? 838. Kemudian rho-nya 1025. Kemudian gravitasinya 9,8 ya. Tinggal kita kalikan jawabannya sekitar 8.417.700. Jadi kebayang ya. Ini kalau kita kalikan dengan tadi apa? Tekanan yang kita terima di atmosfer itu sudah berapa? Kalau di atmosfer itu sekitar 100 ribuan Pascal. Sekitar 84 kali ya. Betul ya, 84 kali tekanan yang kita terima di atmosfer. Bayang kalau kita masuk ke atau menyelam sejauh ini bisa GT atau nggak berbentuk lagi. Oke, baik sampai sini ya teman-teman. Jadi udah paham semua ya setelah melihat dua contoh soal ini. Paham ya? Oke, kalau udah paham, sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Ini ya tadi jawabannya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, saya ada pertanyaan lagi buat kalian. Tadi kita lihat sebelum masuk ke sini, ya
tadi di depan saya sudah bahas tentang tekanan hidrostatika, ya, di mana nilainya ketika kita menyelam semakin dalam maka nilainya semakin besar, ya, atau meningkat, ya. Nah sekarang tadi kalau kita udah menyelam ke dasar laut, sekarang saya mau kita naik ke udara, ya. Nah pertanyaannya, kalau di udara ini bagaimana? Apakah sama dengan di dalam air, ya, semakin tinggi tekanannya semakin besar atau sebaliknya? Nah untuk menjawab pertanyaan ini, lagi-lagi silahkan kalian masuk ke All Everywhere, ya. Tinggal pilih meningkat atau menurun, silahkan. Ya, saya mau lihat. Udah? Oke. Polling terakhir kita dapatkan jawaban 70 lawan 30. Jadi menurun itu ada 70%, ya, dari jumlah kalian yang memilih ini. Sedangkan untuk meningkat itu berapa? 30%. Jawabannya adalah menurun. Jadi kalau kita lihat, ya, tekanannya, ya, semakin tinggi itu malah tekanannya bergeser semakin ke tinggi. Artinya apa? Artinya ada penurunan tekanan ketika kita semakin berada di atas. Ya, ketika kita berada di atas itu tekanannya malah semakin turun. Baik, saya rasa sampai di sini materi kita selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sebelum saya tutup, saya mau minta perwakilan dari kalian 1 atau 2 orang untuk menyimpulkan materi perkuliahan kita hari ini. Silahkan, siapa? Saya, Pak. Oke, silakan Amanda. Saya dari materi ini dapat menyimpulkan bahwa statika fluida merupakan bagian dari mekanika fluida yang mempelajari fluida dalam keadaan diam ataupun statis. Pengukuran tekanan pada fluida bergantung pada titik acuan. Titik acuan yang biasa digunakan adalah tekanan atmosfer ataupun baku mutlak. Tekanan baku mutlak. Oke, terima kasih Amanda. Jadi Amanda bisa menyimpulkan 2 hal. Pertama tadi statika fluida sama pengukuran tekanan. Oke, nah, jadi ini ya kesimpulannya. Kalau saya bisa sebutkan lagi bahwa kesimpulan kita punya, ya, jadi benar apa yang disebutkan sama si Amanda sama Amandia. Ya, jadi pertama kita udah bahas tadi statika fluida itu bagian khusus dari mekanika fluida yang mempelajari tentang fluida statis. Itu yang pertama. Yang kedua, pengukuran tekanan saya bilang tadi itu bergantung sama titik acuan. Di mana acuan yang biasa dipakai itu ada 2, ya. Yang pertama tekanan atmosfer dan yang kedua tekanan baku mutlak, ya. Yang ketiga tadi kita sudah bahas sama-sama tekanan hidrostatika, yang merupakan tekanan yang disebabkan oleh zat cair, di mana nilainya semakin jauh kita dari permukaan dalam zat cair maka besar tekanannya semakin besar. Berikutnya sebaliknya pada tekanan udara semakin tinggi posisi kita malahan tekanannya semakin berkurang. Baik, sebelum saya tutup, ya, seperti biasa ada tugas, ya. Ini tugasnya silakan kalian kerjakan di kertas lembar. Kemudian jangan lupa tulis nama sama NIM. Tugas ini juga bisa kalian lihat nanti di modul ajar kita di halaman 20, ya. Jadi silakan dikerjakan. Kumpulnya minggu depan. Oke, saya rasa sampai di sini materi perkuliahan kita. Semoga apa yang kalian dapatkan dapat diambil manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.